Qala Rasulullah SAW, ya. Berkata Imam Ghazali bahwa Nabi SAW bersabda, ini hadis dhaif dalam satu lafaz, satu riwayat, tapi diperkuat oleh riwayat yang lain. Man qara'a al-Qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma utiya faqad istasghara ma 'azzamahu Allah Ta'ala. Siapa orang yang qara'a al-Qur'an, qara'a dulu bermakna dua, yaitu menghafal Quran atau membaca Quran. Itu qara'a, menghafal Quran, ya. Namun dulu kita ketemu juga beberapa syarah ketika Nabi mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang pantas mengimami satu kaum adalah yang aqra'. Apa makna aqra'? Yani afqah wa a'lam billah. Orang yang paling kenal kepada Allah. Nah, berarti yang jadi imam bukan yang hafiz, tapi yang faqih, arif. Faqih ngerti hukum, arif mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mereka sama-sama hafiz, sama-sama faqih, sama-sama arif billah, maka dahulukan yang tua. Tua itu ada tua dahulu ngaji, ada tua umur. Dahulukan yang ngaji. Karena tua ngaji itu tua ruh. Kalau tua fisik, ya biasalah itu, ya. Tua fisik udah nggak terbukti membuat orang itu lebih hebat daripada orang yang muncul belakangan. Itulah sebabnya seorang sahabat ketika ditanya, "A anta akbar min Rasulillah?" Engkau lebih besar dari Nabi? Apa jawaban dia? Ana ulidtu, aku lahir 4 sanawat qabla Nabi SAW. Ya, 4 tahun lebih dulu dari Nabi SAW. Lakin Nabi SAW akbar minni. Saya lebih dulu lahir, tapi Rasulullah lebih dewasa, lebih tua. Paham? Ini sahabat Nabi. Ini bukan badui. Ini sahabat-sahabat yang teredukasi dengan baik. Nah, siapa saja yang diberikan ilmu Quran, hafalan Quran, pemahaman Quran, berarti 3 makna, lalu melihat ada ilmu yang lebih mulia dari Quran, faqad istasghara ma 'azzamahullah. Dia telah merendahkan, meremehkan, mengecilkan yang Allah besarkan. Maka ahlul Quran fokus kepada Quran, ya. Ujian ahlul Quran itu biasanya ujian ekonomi, termasuk ahli zikir. Jangan sampai karena urusan ekonomi meninggalkan kesibukannya terhadap Quran, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, ma min syafi'in afdal manzilatan inda Allah yaumal qiyamah min al-Quran. Tidak ada syafaat yang lebih tinggi, lebih hebat manzilah, posisinya di sisi Allah hari kiamat, kecuali Al-Quran. Bal naqul fid dunya, apalagi di dunia, di kiamat aja Al-Quran. Quran turunnya ke siapa? Ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti sebenarnya syafaat ini syafaat siapa? Syafaat Nabi SAW, sahibul Quran, ya. Ini yang dilupakan orang sering membayangkan syafaat Quran itu Quran buku. Quran buku tidak memberi syafaat, makhluk. Karena ini makhluk. Kertas bisa dibakar. Coba bakar Quran, Qurannya terbakar. Ini kita muliakan karena dia menyimbolkan, ada simbol Quran kalamullah di dalamnya. Jadi nggak boleh menghina textbook Al-Quran. Tapi hakikatul Quran huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hakikat Quran itu, hemat kami, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ar-Rahman 'allamal Quran, mengajarkan Al-Quran. Ini coba perhatikan i'rabnya. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana. Betul? Benar enggak? Oke, sudah. 'Allamal Qur'anu apa Qur'ana? 'Allamal Qur'ana. Dalam ilmu nahwu, jika objek
bentuknya kata tunggal, dia dibaca fathah. Fathahnya ya disebut mansub bil fathi. Allamal Qur'ana. Allamal Qur'an secara bahasa Arab standar, nahwul wadih ya. Ya, Ami Falah ya. Dr. Falah ini ahli nahwul wadih. Nahwul wadih itu udah bagus. Cuma yang wadih-wadih doang. Yang nggak wadih nggak bisa baca. Nahwul wadih, nahwu yang jelas-jelas aja. Allamal Quran, muncullah satu makna. Jadi semakin dalam orang memahami ilmu nahwu, semakin dalam dia memahami Quran. Dialah yang mengajarkan Al-Quran. Objeknya nggak disebut, cuma satu objek. Dialah mengajarkan Al-Quran. Quran diajarkan, kan begitu? Itu baru satu makna. Ya, baru satu makna. Ini ada makna lain. Objeknya dua, maf'ulain, tapi maf'ul yang ke pertamanya disembunyikan. Itu boleh. Allamahul Qur'ana, mengajarkan Sayyidina Muhammad Al-Quran. Kenapa ini disirkan? Maka muncul ilmu yang ketiga, Haqiqatul Quran Sayyidina Muhammad SAW. Maka tidak perlu dibaca hu, bukan allamahul Quran. Allamal Quran, Haqiqatul Quran Sayyidina Muhammad SAW. Dalil kita ngomong begitu apa? Dari hadis, ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya, apa akhlak baginda? Apa jawaban beliau? Khuluquhul Quran. Kalau khuluqnya Quran, terus beliau apa? Beliaunya apa? Kira-kira begitu ya. Dan Al-Quran hanya turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nurul Quran dalam dirinya sudah. Maka alam Al-Quran bolehlah diterjemahkan allama sahibal Quran. Dialah yang mengajarkan orang yang diturunkan Quran kepadanya. Alam Al-Quran, jika kita boleh menyebut nama Nabi Muhammad SAW, boleh juga kita sebut huwal Quran. Dialah sang Quran itu. Ya, coba bayangkan Quran kalau nggak ada Nabi Muhammad SAW, ada nggak? Nggak ada. Itulah sebabnya belajar Quran tidak dengan sanad maqtu'ul barakah, keberkahannya habis. Barakatul Quran dimulai dari Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah yang maha penyayang. Maka Ar-Rahman qabla ta'limil Quran ayyuhal ikhwah. Kasih sayang dulu baru ngajar Quran. Tapi kalau ngajar Quran dulu sebelum kasih sayang, muncullah terorisme. Dia pakai Quran tapi dia tidak ada rahmannya. Kenapa tidak Ar-Rahim? Kenapa tidak Ar-Rahim? Karena Ar-Rahim khasun bil mu'minin. Ar-Rahim khusus untuk yang percaya. Coba lihat tafsirnya. Ar-Rahman lil alamin, untuk semua orang. Kafiran kana au mu'minan, kafirkah dia atau mukmin, dia masuk kepada alamin. Hewankah dia atau manusia, dia dapat rahmatul Quran. Itulah rahasia. Maka ahlul Quran adalah orang-orang yang sayang kepada semua makhluk tanpa memandang agama, suku, bangsa. Ini baru tetanggaan, beda suku, sudah nggak sayang-sayangannya, sudah nggak menghargai. Cuma beda kecenderungan sama bola aja udah perang-perangan. Ayo mulai dewasa, jangan jahiliyah. Saya dulu pernah suka main bola, sekarang bingung, lupa cara sukanya gimana. Maka saya memahami kalau ada orang senang bola, tapi kalau orang tengkar karena bola, ma ajhal ma raaitu. Sejahil-jahil yang kita lihat itulah asabiyah namanya, fanatisme yang aneh. Karena yang kalah nggak pernah marah, terus kok yang nonton marah, itu aneh nggak? Ayo siapapun yang senang bola, yang waras ya. Nih ada yang senang bola kan ini? Kalau Bang Bro lain dia bolanya. Dia mulai aneh dia mikirnya.
Jadi hakikatul Quran, bal nakul ruhul Quran Sayyiduna Muhammad SAW. Ruhul Quran siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah, ahlul riwayah menyebutnya bahwa Nabi dari Jibril, dari Allah. Tapi ahlul haqiqah anin Nabi SAW anillahi tabaraka ta'ala, dari Nabi langsung kepada Allah, ya. Dan itu tidak bertentangan, itu hanya berbeda. Kita nggak usah bentur-benturkan, ya. Wala nabiyyun muqarrab wala malakun wala ghairuhuma. Tidak ada yang lebih cepat memberi syafaat di sisi Allah melebihi Quran, yaitu hakikatul Quran Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada satu nabi pun muqarrab, nabi yang terdekat atau malaikat dan selainnya. Wa qala aidan inna Allah ta'ala qara'a. Oh, coba lihat, Allah Ta'ala qara'a, Allah membaca. Apa yang dibaca Allah? Taha. Qara'a di sisi Allah bisa bermakna jama'a atau nazala, mengumpulkan, menurunkan. Seperti inna qara'nahu, berarti inna jama'nahu, ya. Allah mengumpulkan Taha, Yasin, qabla ayukhluqal khalqa bi alfi am, sebelum menciptakan makhluk 2000 tahun. Ini di bahasa ini. Taha, Yasin, membaca Taha, Yasin, memanggil Taha, Yasin, berarti Taha, Yasin ini sudah ada sebelumnya. Barulah munasabah, bersambung dengan yang dikalamkan oleh Sidi Syekh Abdul Qadir Jilani, bahwa Allah menciptakan Nur Muhammad bi'arba'ati alaf qabla khalqi al-arsh. Sebelum menciptakan arash, Allah menciptakan Nur Muhammad 4000 tahun. Arash dari apa? Dari ma, wal ma dari apa? Dari ama, lengkap sudah. Coba dihitung. Arash dan Nur Muhammad 4000. Coba mundur. Al-ma dari air. Ini bukan air yang antum lihat sekarang. Ini air nur. Air Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nggak bisa sebut ya. Ini rahasia Allah. Ya. Toh ada Al-Haud di surga, itu airnya beda dengan air di sini. Ada Al-Kausar di surga, beda dengan air di sini. Ada sungai ini, sungai itu di surga, itu bukan air yang kita lihat sekarang. Maka ada air, ada al-ma ghairul ma, ada air yang bukan air. Itulah makna ayat wa ja'alna minal ma kulla syai' hayya. Kami ciptakan dari al-ma, dari air, segala sesuatu hidup. Ma pakai mim, ya. Lora Ali dari senyum-senyum, ya. Sebelum ma, air apa? Ama. Itu ada di Sunan Tirmidzi. Ketemulah kita seseorang yang nggak pernah ngaji Sunan Tirmidzi, nggak pernah ngaji kitab Sunan Tirmidzi. Antum bayangkan, nggak pernah nyantri. Saya bertanya, jangan antum jawab. Saya bertanya kepada beliau, Sayyidi Maulai, qabla ay yakhluqallahu al-arsha wal ma, ayu syai' khalaqahu. Sebelum Allah menciptakan langit, bumi, arash, lalu air, sebelumnya ada wujud nggak? Sebelum wujud itu ada, tulislah. Ama merinding saya saat itu, ya Rabb, ini orang nggak pernah baca kitab Sunan Tirmidzi. Idzan manhu Allahu a'lam. Apa artinya ama? Dalam syarah disebut ama bisa arti ama siwallah. Itu ngelesnya ahli bahasa. Amma siwallah, ya selesai dong. Selain Allah kan gitu, amma siwallah. Nah, ama apa ama? Ama secara salah satu makna itu seperti awan. Awan yang menggumpal itu disebut ama. Tapi ini bukan awan yang kita lihat di langit itu. Si ama ini menetes, itulah air. Dari air tercipta al-arsh.
Jadi kalau orang mengatakan akidah kami akidah sunnah, akidah salaf, lalu dia meyakini Allah duduk di atas aras, ya salam. Ya, dia nggak mengerti bahwa sebelum aras ada makhluk yang lebih besar, yaitu air. Air itu lebih besar dari aras. Sebelum aras lebih besar lagi itu ama. Ilustrasinya seperti sahab. Apa arti sahab? Awan, tapi bukan awan. Sebelum awan itu, itulah. Nah, coba tadi udah berapa? Aras. Sebelum aras 4.000. Ketemu air 1.000. Mundur. Hama 1.000. Apa lagi? Nah, inilah Toha dan Yasin. Yasin 1.000, Toha, Yasin, digabung lah itu jadi 2.000. Sebelum itulah Nur Sayyidina Muhammad SAW, baru dipanggil Yasin. Jadi salah satu nama Nur itu Yasin, Sin, Toha. Wallahu a'lam bis-shawab. Begitu di dalam kitab-kitab tentang asal usul alam semesta atau ma'rifatul alamin, ma'rifat alam semesta. Ya, berat gak? Enggak kan? Asik kan? Asik-asik aja ya enggak? Itu bagian atas loh, belum bumi lain lagi ntar. Yang kita ceritakan di apa? Bahwa ada manusia pra Adam. Nah, nanti lagi kita ulang ya. Apakah ini hadis dhaif? Menurut sebagian ulama ini dhaif. Ya. Ini bukan bab akidah, tolong diingat, ini namanya bab ontologi. Jadi beberapa orang-orang kritikus hadis tidak memahami ranah perbedaan antara teologi dan ontologi. Teologi sudah dirumuskan, ilmu kalam, ilmu akidah itu ma'rifatu sifatillah, ma yajibu alaihi wa ma yastahilu alaihi wa ma yajuzu alaihi bil barahin al aqliyah wan naqliyah ala ma zahaba ilaihi salafus salih. Itu makna ilmu kalam. Apa arti ilmu kalam? Ini yang sahih, bukannya ilmu kalam Mu'tazilah. Ilmu kalam yang dibangun oleh imam-imam Ahlus Sunnah, yang sudah ditajdid oleh Imam Asy'ari, Imam Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, Subki, Suyuti dan lain sebagainya, bahwa ilmu kalam itu ilmu mengenai sifat Allah yang wajib, yang mustahil, yang jaiz. Dengan apa? Dengan dalil akli dan nakli. Akli dulu baru nakli. Karena orang kalau belum percaya kepada Allah, kita pakai dalil nggak? Pakai dalil Quran nggak? Enggak, kita ajarkan dulu dalil akli, baru dia diajarkan dalil nakli. Sama orang kafir pakai ayat kursi nggak? Dia bilang, itu surat kamu, ayat kamu, bukan kitab saya. Kira-kira begitu ya. Ini mau cepat sebenarnya, tapi kok nggak bisa cepat ya. Jadi Taha dan Yasin Allah kalamkan 2000 tahun sebelum diciptakannya ama dan ma lalu aras. Berarti lengkaplah yang kita kalamkan itu ya. Silakan dicoret-coret sendiri ya. Disebut ma'rifatul alamin, ma'rifat alam ya. Ini 2000 apa? 2000 kecepatan, 2000 lama cahaya nur Sayyidina Muhammad SAW. Bukan 2000 kecepatan cahaya ini atau cahaya matahari. Gak ada apa-apanya. Sang Muhammad sudah ada, dipanggil dengan sebutan Taha, Yasin. Ya, coba baca Sin, Yasin. Maka sebagian guru saya kalau baca Yasin, dia membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mau ngamalin? Silakan diamalin. Maka baca Quran itu harus bertalaqi. Dulu guru saya masih ingat, Abu Yadahnar, Allah yarham. Dulu waktu terakhir 2 kali sebelum beliau wafat, saya berdoa, ya Allah, tolong izinkan ketika beliau wafat saya nggak jauh dari beliau. Padahal kita sudah di Jakarta. Alhamdulillah Allah ijabah,
kita lagi tabligh, itu terakhir saya perang dengan Wahabi itu ya. Setelah ini kita biasa saya hello aja mau Wahabi ya. Ada yang nantang soalnya ya. Ngakunya orang Minang. Oh, kita nggak terima, Minang bertauhid katanya. Nah, tapi ya sudah, kita nggak mau tengkar-tengkar lagi ya. Malu kita sama Allah ya, bukan malu sama makhluk, malu sama Allah ya. Di saat lagi ta'lim ada yang bisikin, udah makanya ta'lim kita skip. Saya kemudian berangkat dulu ke tempat beliau wafat. Setelah selesai ketemu segala macam, saya balik lagi, sambung lagi pada zuhur. Alhamdulillah Allah ijabah ya. Walaupun gak sempat lama-lama, tapi saya datanglah waktu beliau pergi ya. Beliau kalau baca Yasin dulu begitu, Sallallahu alaihi Muhammad, ngajarin ke kita begitu dulu ya. Falamma sami'atil malaikatul Qur'ana qalat tuba li ummatin yunzalu alaihim wa tuba li ajwafin tahmilu hadha wa tuba li alsinatin tantuqu atau tantiqu bihadha. Ini hadis riwayat Imam Ad-Darimi dalam Musnad Darimi ya. Apa kata beliau? Tatkala Allah turunkan Al-Quran dan didengar oleh malaikat, malaikat yang mampu mendengar Quran disebut malaikat Illiyin. Apa sebutannya? Malaikat Illiyin. Illiyin itu artinya malaikat tinggi. Beda dengan malaikat bumi, beda dengan malaikat angin. Dia lebih tinggi lagi urusannya di sana. Bahkan sebelum ada aras dia sudah dengar. Dia sudah ada malaikatnya, malaikat-malaikat yang Allah tugaskan untuk mendengarkan itu. Baru kemudian Allah ciptakan malaikat-malaikat mereka sampai sekarang. Ketika malaikat mendengarkan itu, qalat, berkata mereka, tuba, sungguh beruntung berjaya, li ummatin yunzalu alaihim, kepada umat yang Quran diturunkan kepada mereka. Umat siapa yang mendapatkan Al-Quran? Umat siapa? Kita semua. Alhamdulillah, semua yang duduk di sini ini disebut ummatul Quran. Ummatu Muhammad, ummatul Quran, tuh sama kan? Terus siapa Al-Quran? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tuba li ajwafin tahmilu hadha, sungguh beruntung rongga dada, rongga kepala yang tahmilu hadha, yang memikul lafaz-lafaz, makna-makna, irama-irama, seni-seni, pemahaman-pemahaman tentang Quran. Coba antum lihat, orang pakai suara aja memuliakan Quran bisa kaya dia di dunia. Sahib saya musabakoh, masya Allah, bentar-bentar dapat pahala dunia. Tahu pahala dunia? Dapat medali, dapat jaizah, dapat ratib, dapat gaji, dapat hadiah. Ya. Makanya Quran itu ketika sudah berhadiah, orang-orang yang sama kepentingannya dengan itu kadang-kadang iri juga. Dan kita sering mendengar, mohon maaf para musabakoh ya, ahli musabakoh, saya sering dengar dan itu nggak enak. Ketika ada yang juara terus, suara dia nggak bener, kok dia bisa juara sih, seharusnya saya yang juara. Kan ada yang ngomong begitu, ada yang dia berhenti cuma, kok dia sih, seharusnya kan aku. Itu yang disembunyiin. Tapi banyak yang ngomong begitu, banyak yang ngomong begitu. Tapi wallahi, orang-orang itu cuma menghiasi Quran dengan suaranya, Allah kemudian muliakan dia. Apalagi orang yang muliakan Quran dengan mewiridkannya, ya, mewiridkannya, ya. Bersama kita ini ada Kiai Abdul Rashid dan Ami Falah, punya walidnya itu depannya Qurannya sudah hancur, tapi nggak boleh diganti, ya. Datang ke Jakarta, beliau Ami Falah wisuda, Qurannya dibawa, karena wiridnya Quran, haji, wiridnya Quran. Itu sehari 10 juz itu biasa, kadang-kadang bisa khatam ya, wallahu alam ya. Mungkin dia pernah tapi dia nggak pernah cerita. Saya ketemu ada murid seorang kiai di Cirebon, kiainya Mastur, itu khatam Quran dari ba'da maghrib sampai isya, nggak tahu gimana caranya.
Tapi tenang aja, anak PTIQ juga ada kok dulu begitu. Anak PTIQ zaman-zaman dulu atau sekarang mungkin masih ada. Khatam Quran sehari bisa berkali-kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka beruntung sekali orang yang dia tidak hanya menghiasi Quran dengan suaranya, tapi Quran itu ada di dalam jantungnya. Karena Quran itu adalah sirru Sayyidina Muhammad SAW. Puncaknya Ahlul Quran, dia faham Quran dan mengamalkannya. Maka orang-orang itulah yang disebut warasatul anbiya, pewaris para nabi, ya. Semoga kami termasuk, kita semua termasuk. Amin ya rabbal alamin. Wa tuba li alsinatin. Nah, ini bagian nggak hafal, dapat hiburan di sini. Beruntung bagi yang nggak hafal, bagi yang suaranya cempreng, ya kan? Tantiku biha, tapi lisannya masih mau baca. Alhamdulillah. Ya. Qala Anas ibn Malik, ini bab Zammul Ghafilin, fasal pertama. Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Na'udzubillah min dzalik. Bisa jadi ada orang baca Quran, ahli Quran, tapi Quran melaknatnya. Karena dia baca Quran, tapi kolbunya ingatnya amplop, pujian dan like. Ya. Hari ini kan ahli Quran sudah punya channel, bagus, saya suka. Tapi coba berlatih kolbu saat baca Quran. Baca kitab Ihya, insya Allah selamat. Maksudnya apa? Di dalam kitab Ihya ada cara membaca Quran dengan baik. Tidak hanya zahirnya, tapi juga batinnya. Waqala Abu Sulaiman Ad-Darani, Imam Ad-Darani, ini bukan Udarani ya, bukan Bang Roni. Sulaiman Ad-Darani ini imam yang lahirnya 10 tahun sebelum Imam Syafi'i, lebih tua dari Imam Syafi'i. Beliau ini ketemu dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan imam-imam yang lainnya, dan menjadi murid daripada generasi-generasi setelah Imam Syafi'i. Beliau seorang wali kutub di zamannya dan berkata, Az-Zabaniyah, malaikat Zabaniyah itu malaikat tukang gergaji di surga, tukang siksa di surga, namanya Zabaniyah. Itu malaikat punya nama, ya. Asra min hamalatil Quran alladzina ya'suna Allah Ta'ala minhum ila abadatil awthan hina 'asaw Allah tabaraka ta'ala ba'da al-Quran. Malaikat Zabaniyah ini lebih gemes gitu, lebih gregetan, bukan gemes. Kalau gemes cayang ya, ini gregetan sama orang yang baca Quran. Hamalah itu artinya cuma hafal. Karena hamilun dalam ilmu hadis itu rubah hamil fikhi ila ma huwa afqah. Bisa jadi orang yang hamil fikih, bukan hamil tapi hafal fikih, hafal teks, tapi tidak faham mengajarkan kepada orang yang lebih faham. Nah, malaikat Zabaniyah akan sangat murka, gregetan sama orang yang hafal Quran atau baca Quran, tapi kemudian dia mendurhakai Allah setelah mengetahuinya, daripada orang-orang yang menyembah berhala. Ya. Waqad warada fit Taurah, dalam kitab Taurat ada ini bab Israiliyat, tapi kalamnya bagus, tentang wahyu Allah. Ya, ya abdi wa ya hambaku, amma tastahi minni, apakah engkau tidak malu kepadaku? Ya'tika kitabun min ba'd ikhwanik, engkau dapat surat dari temanmu, kekasihmu, wa anta fit tariq, sedangkan engkau masih di jalan, tamshi fata'adilu min at-tariq, kamu akan mampir sejenak untuk membaca. Dulu di zaman dulu orang kirim surat manual, kalau dapat surat dia berhenti. Pernah ditelepon oleh orang yang kita anggap mulia di dunia, ketika ditelepon kita lihat kita berhenti sejenak, benar nggak? Bandingkan kekasihmu telepon dulu ya, segera balik, gitu kan? Bukankah aku ngasih kamu setiap hari? Hormatnya kok begitu? Bener ya? Ya? Nafas.
ikhwanik. Apa lebih remeh dibandingkan kekasihmu, teman lewat dia aku juga. Itu ya. Ya abdi, yaqsudu ilaika ba'du ikhwanika fataqbal alaihi fatuqbila alaihi bikulli wajhik wa tusghiya ila hadithihi bikulli qalbik. Wahai, nah ini poin pertama. Poin kedua, wahai hamba atau temanmu datang kepadamu, tuqbilu alaihi bikulli wajhik, engkau menemuinya dengan sepenuh wajah, menghadap dengan sepenuh. Kalau kita lagi teman baik kita, berani nggak ngobrol sama dia sembari main handphone? Kalau mau main handphone minta izin dulu kan, maaf saya mau angkat telepon dulu ya, gitu kan? Coba ketemu sesekali, ngomong kita main handphone, gimana? Atau ada telepon kita angkat depan dia. Kalau saya punya teman gitu, saya tinggal. Makanya sebelum dia begitu, kita ngomong, tuh telepon angkat dulu. Yang dia ngeliat tapi nggak enak. Sebab emaknya ya kan, anak dari emaknya. Masa engkau mengaku hambaku ketika aku berbicara, dibacakan kalamku, engkau tidak menghadap sepenuh hatimu kepadaku. Itu maknanya. Wa in takallama mutakallimun aw syaqilun an hadithihi aw mat ilaihi aw ma'ta ilaihi an kuf wa ha ana dha muqbil alaik wa muhaddithun lak wa anta mu'ridun anni biqalbik. Masa ketika kamu berbicara dengan kekasihmu, orang penting dalam hidupmu, ketika ada yang mengganggu, kamu mengatakan, diam, ya kan? Anak kita ganggu, kita mengatakan begitu, nggak sopan bicara. Ya ayyuhalladzina amanu, itu Allah lagi ngomong bicara. Jadi kapan Allah ngajak bicara? Ketika ada kalam, ya ayyuhalladzina amanu, kita disapa. Ya ayyuhannas, semuanya dipanggil. Yasin, semua yang ada nur Muhammad dalam kalbunya sallallahu alaihi wasallam itu dipanggil. Tapi kok main-main? Ya, kenapa main-main? Berarti belum kenal dengan siapa yang memanggil dan ngajak bicara. Aja'altani ahwana indaka min ba'di ikhwanik. Apakah aku lebih tidak penting daripada temanmu itu, kekasihmu itu? Kekasihmu fana, aku abadi. Temanmu hanya sesekali memberi, aku setiap saat pemberi. Ta'ala Allah dzalika 'uluwan kabira. Allah maha suci dari sikap-sikapmu. Nah, mau dimuliakan Allah, maka muliakan kalam Allah dunia akhirat. Ya, mau keluar dari kalam siapa kita hormati. Barangkali hidup kita masih kurang mulia karena kita kurang memuliakan kalamnya, surat-suratnya. Antum masih ingat surat Nabi SAW datang ke Bahrain? Itu Azimul Bahrain. Jadi Raja Bahrain disebut Azim, Raja Mesir disebut Fir'aun, ya. Raja Persia disebut Kisra, Rum disebut Kaisar. Ketika sampai di Bahrain, surat dari Nabi, Aslim taslam, Islamlah kamu akan selamat. Dia dirobek oleh orang ini, oleh Azimul Bahrain, Raja Bahrain. Apa kata Sayyidina Nabi ketika sampai ke beliau? Mazzaqahullah, lebih kurang begitu lafaznya. Semoga Allah merobek-robek Bahrain seperti Bahrain merobek surat dari kekasihnya. Itu Sayyidina Muhammad SAW berkirim surat kepada orang itu gak hormat. Coba bayangkan kalau Allah gak pakai Rahman Rahim, berkirim surat kepada kita, terus kita cuekin, ya udah aku cuekin aja dia. Maka wajar doa-doa belum mustajab, wajar zikirnya belum menenangkan kolbu, wajar salawatnya belum menaikkan maqamat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya kita kurang adab kepada kalam Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya kalau dengerin Quran, ya, biasanya kita mau dengerin, ya, kecuali yang mujawad itu menjadi penenang sebelum tidur. Jadi kalau ada orang ceramah, saya jadi penenang dia sebelum tidur. Penenang saya cuma mujawad. Jadi bacaan Imam Minshawi, Syekh Minshawi, Syekh Abdul Basit, ya, Abdul Somad, itu menenangkan. Jadi berasa kayak kita melayang masuk ke alam mana, ya.
dibacakan ayat, itu ayat membuat kita terimajinasi masuk ke alam-alam Quran itu. Nikmat sekali, ya, nikmat sekali. Silakan yang susah tidur dengerin Mujawwad Syekh Minshawi, 30 juz ada, ya. Itu dahsyat Al-Quran ketika dibunyikan, ya. Saya cuma berharap kalau tidurnya dihantarkan Quran, nanti bangunnya langsung disambut yang punya Quran. Amin ya rabbal alamin, ya. Tapi kalau pengantar tidurnya handphone, Facebook gimana? WA gimana? Bangun tidur cari Quran atau cari Facebook? Auzubillah min dzalik. Ya, mulai. Ini sudah mulai dekat Rajab. Sebelum tidur, taruh yang mengganggu kita masuk ke alam tidur. Bagi orang yang belum terbuka hijab, tidur itu pembuka hijab. Maka sebelum tidur benar-benar harus bersih lahir batin.